Pria ini bernama Stephen Hawking. Stephen adalah mahasiswa S3 Universitas Cambridge, jurusan kosmologi fisika. Stephen ini terlihat santai, tapi sebenarnya dia sangat jenius. Suatu hari, Stephen bertemu dengan gadis cantik saat berada di sebuah pesta. Gadis itu bernama Jane Wilde. Di pesta itu, Stephen dan Jane berkenalan dan ngobrol. Di situ, Stephen mengaku kalau dia adalah seorang ateis yang tidak percaya Tuhan. Jane adalah mahasiswa Universitas Cambridge juga, jurusan sastra Perancis dan Spanyol, yang rajin ke gereja. Meski berbeda keyakinan, keduanya ternyata saling cocok. Stephen memiliki seorang sahabat di kampus bernama Brian. Suatu hari, Brian membangunkan Stephen dan bertanya soal PR matematika. Through the induction or something. How many of the impossible questions did you do? Brian, I have no idea. Are you aware that you've voluntarily embarked upon a PhD in physics. Stephen bangun dari tidurnya dan langsung mengerjakan PR itu dengan santai. Saat di kelas, kejeniusan Stephen terbukti. Dia bilang dia cuma bisa mengerjakan 9 dari 10 soal. Padahal semua temannya di kelas gak ada yang bisa mengerjakan 1 soal pun. Profesor Dennis yang kagum dengan kepintaran Stephen memanggilnya ke kantor. Saat ngobrol, Stephen bilang kalau dia masih bingung sama topik penelitiannya. Biar dapat referensi, Profesor Dennis ngajakin Stephen ikut seminar minggu depan. Hari Minggu siang, Stephen nungguin Jane di depan gereja. Stephen langsung ngajak Jane makan siang di rumah dengan keluarganya. Keluarga Stephen terlihat langsung akrab dengan Jane. Malamnya, Stephen dan Jane pergi ke pesta dansa berdua. Di situ, mereka pun bermesraan. Keesokan harinya, Stephen ikut seminar yang membahas tentang lubang hitam atau black hole. Stephen pun tertarik dengan topik tersebut dan menjadikannya topik penelitian. Stephen merasa sangat senang dan semangat mengerjakan penelitiannya. Tapi tiba-tiba Stephen segera dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, Stephen mendapatkan kenyataan pahit yang membuatnya sangat sedih. Neurological disorder that destroys the cells, but eventually no one will know what they are. Muscles must receive in order to move are disrupted, lost entirely, wasting away. The brain isn't affected. Your thoughts won't change. Dunia Stephen seolah runtuh karena penyakitnya. Dia mulai depresi. Keesokan harinya, Brian datang untuk menjenguk sahabatnya. Saat Stephen cerita soal kondisinya, Brian sangat terkejut. Sementara itu, Jane berusaha menelpon Stephen untuk mengetahui kabarnya. Karena panggilan teleponnya ditolak terus, Jane langsung mendatangi Stephen ke kosnya. Tapi Jane tetap gak ketemu Stephen di sana. Dengan sebal, Jane pindah tempat untuk mencari Stephen. Dia pergi ke kafe tempat Stephen biasa nongkrong dan malah ketemu Brian. Di situ Brian menjelaskan keadaan Stephen. Jane akhirnya berhasil menemui Stephen. Jane berusaha menghibur Stephen dengan mengajaknya bermain kriket. Meski awalnya menolak, Stephen akhirnya mau pergi bersama Jane. Saat bermain kriket, Jane menyadari kalau kondisi Stephen memburuk dengan cepat. Stephen pun kesal dan frustasi dengan kondisinya. Akhirnya, Stephen kembali ke kos sendiri. Jane menyusulnya, lalu Stephen menyuruh Jane pergi. Tapi I need to work. I love you. I want us to be together for as long as we've got and... It'll affect everything.
Seminggu kemudian, Jane mendatangi keluarga Stephen buat melamarnya. Ayahnya Stephen meminta Jane memikirkan ulang keinginannya, tapi ternyata Jane udah mantep banget. Mereka pun menikah. Gak lama kemudian, Stephen dikaruniai seorang anak dan diberi nama Robert. Kebahagiaan ini ngasih motivasi buat Stephen yang sebelumnya depresi karena penyakitnya. Meski lumpuh, Stephen tetap berhasil menyelesaikan studinya dengan topik penelitian asal mula alam semesta. Whole at the beginning of time. Brilliant. Therefore, all there is to say is well done. An extraordinary theory. Simple, elegant equation. It would indeed. Sekali lagi, Stephen membuktikan kejeniusannya. Stephen pun merayakan keberhasilannya itu bersama orang-orang terdekatnya. Sayangnya, kebahagiaan yang dirasakan Stephen tidak bertahan lama. Kondisi fisiknya malah semakin memburuk. Untungnya, istri tercinta Stephen selalu setia. Karena dukungan istrinya itu, Stephen bisa terus bertahan hingga akhirnya mereka memiliki anak kedua bernama Lucy. Karir Stephen menjadi semakin melejit. Dia bahkan berhasil membuat seminar tentang teori lubang hitam yang dibuatnya sendiri di depan seluruh profesor dari berbagai belahan dunia. Tapi ternyata It's preposterous. Was it something I said, Professor? My name is Professor Kalatnikov, and the theory of black holes. To be honest, the little one here has done it. He has done it. buku-buku pemikiran Stephen mulai dijual di pasaran. Meski Stephen harus bergantung pada kursi roda listrik, dia tetap bisa menikmati momen bahagia bersama istri dan kedua anaknya. Semakin hari, Jane semakin kewalahan mengurusi semuanya sendirian. Puncaknya saat mereka sedang makan bersama di rumah orang tua Stephen. Tiba-tiba, ibunya Jane yang tahu kalau anaknya sedang kalut memberi saran untuk pergi ke gereja setiap hari Minggu. Jane pun menuruti saran ibunya. Di gereja, Jane bertemu dengan Jonathan, guru musik di gereja. Mereka pun menjadi akrab dan berteman baik. Jonathan kini menjadi guru les piano Robbie. Jonathan sempat diajak makan malam bersama dan di situ ada obrolan tentang penelitian terbaru Stephen. Jonathan dulu pernah merawat almarhum istrinya yang sakit keras. Dia jadi paham kalau yang dilakuin Jane itu gak mudah. Jonathan pun menawarkan diri untuk membantu merawat Stephen. Dan semenjak ada Jonathan yang membantu, beban Jane sedikit berkurang dalam merawat Stephen. Hubungan Jane dan Stephen juga semakin lengket, terbukti dengan Jane hamil lagi. Anak ketiga Stephen pun lahir dan diberi nama Timothy. Tapi ternyata kedua orang tua Stephen curiga kalau Jane selingkuh dengan Jonathan. We have a right to know, Jane, whose child Timothy is, Stephen's or Johnson's. That's what you think of me. There's no way that Timothy could have any other father than Stephen. Jonathan pun memutuskan untuk berhenti bantuin keluarga Stephen biar nggak makin salah paham. Stephen pun mendatangi Jonathan untuk membujuknya kembali membantu Jane dan dirinya. Jonathan gak bisa nolak permintaan Stephen karena dia merasa kasihan. Stephen mendapat undangan menonton opera di Perancis. Dia berangkat sendiri naik pesawat. Dia meminta Jane ikut ke Perancis sama anak-anaknya juga.
Tapi buat healing ke perkemahan, mereka pun naik mobil ditemani Jonathan. Saat menonton opera, tiba-tiba Stephen batuk darah. Kondisinya memburuk dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Jane yang dapat kabar segera menyusulnya ke rumah sakit. The only way of winning him off the ventilator will be to give him a tracheotomy. He will never speak again. Stephen must live. There's no question. He may not survive the journey. Yes, he will. Setelah operasi, Stephen gak bisa lagi bicara. Jane berusaha mengajari Stephen untuk berkomunikasi dengan papan Eja. Sayangnya, usahanya sia-sia. Jane memutuskan menggunakan perawat profesional yang bernama Elaine. Bahkan si perawat ini malah kagum dengan Stephen. I think he's the most brilliant man I've ever met. We're very lucky. Stephen juga jadi bisa lebih mudah berkomunikasi dengan adanya dukungan teknologi. Dia dibantu alat yang bisa mengubah tulisan jadi suara. Dengan penuh keterbatasan, Stephen masih tetap berkarya dan menunjukkan pada dunia pikiran-pikiran cerdasnya. I will write a book. About what? Time. Time. What is the nature of time? Can we go back in time? Only time, whatever that may be, will tell. Semakin lama, Elaine semakin akrab dengan Stephen. Dan Jane merasa cemburu. Sampai suatu hari Stephen bilang akan menghadiri acara di Amerika bersama Elaine. Jane merasa diduakan dan di situ akhirnya Jane menyerah. Mereka pun memutuskan untuk bercerai. Buku Stephen yang ditulisnya menggunakan alat bantu akhirnya terbit dan terjual laris. Dia menjadi fisikawan terkenal di seluruh dunia. Jane akhirnya memulai hidup baru dengan Jonathan. Meski begitu, Jane dan Stephen tetap akur. Saat Stephen mendapat undangan dari Ratu Inggris untuk menerima gelar bangsawan, Jane menemaninya sebagai teman baik. What are you writing? Look what we